Salve, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam podcast Setetes Sabda Tuhan. Saya Putri, host yang akan memandu podcast hari ini, bersama dengan Romo Vikaris Santo Yusuf Batang, Romo Yohanes Vidi Wahyudi. Romo, apa kabar? Baik, Mbak Putri. Oke, siap Romo. Kita mulai bacaan Injil hari ini yang merupakan bacaan hari Minggu biasa ke-29 tanggal 19 Oktober 2025. Monggo Romo. Terima kasih Mbak Putri. Para Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hati, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Tuhan berkata, perhatikan apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika putra manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injil hari ini. Kira-kira dari bacaan yang tadi disampaikan Romo, inspirasi apa sih Mo yang bisa kami dapat melalui bacaan Injil tadi? Terima kasih Mbak Putri, para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Bacaan Injil yang tadi kita dengar atau dibacakan itu berupa perumpamaan tentang hakim yang tidak baik karena tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, tapi juga akhirnya mau menolong. Dan kata kuncinya ada di bacaan Injil. Yesus menegaskan bahwa mereka itu para murid, karena konteksnya sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Murid itu kan tugas utamanya adalah belajar, Mbak. Tugas utama murid belajar. Nah, Yesus sebagai guru mengajari para murid yang sedang belajar khususnya tentang doa. Yesus menegaskan mereka itu para murid harus selalu berdoa tanpa jemu. Intinya ada di situ, berdoa tanpa jemu. Lalu baru masuk pada kisah perumpamaan. Ada seorang hakim yang tidak baik karena tidak takut Allah, dengan orang lain juga tidak menghormati. Lalu dimintai tolong sama janda yang punya perkara. Sekali, beberapa kali, terus menerus. Tapi karena dia merasa daripada terganggu oleh permintaan yang terus menerus, akhirnya dia mengabulkan. Itu mengatakan hakim orang yang tidak baik, yang berdosa saja bisa mengabulkan apa yang terus menerus diminta oleh janda dalam perumpamaan Injil, apalagi Allah gitu. Nggak sebanding lah
Ini dikontraskan, apalagi Allah yang tidak dosa, yang baik, masa toh kita minta terus-menerus tidak diperdengarkan. Itu konteksnya Yesus mengajak para muridnya, murid konteksnya belajar, Yesus mengingat atau mengajak tidak jemu-jemu atau tanpa jemu dalam berdoa. Nah, doa itu kan sebenarnya komunikasi ya Mbak, komunikasi kita dengan Allah. Bahkan Yesus mengajari para murid juga konteksnya menyebut Allah itu kan Bapa. Dan ini adalah relasi dekat antara anak dengan Bapa. Sama gambarkan seperti Mbak Putri punya anak, suami, dalam rumah, segala situasi saya membayangkan itu ada komunikasi, meskipun komunikasi tidak selalu baik-baik ya. Tapi diharapkan tetap ada komunikasi. Doa juga komunikasi. Situasi baik-baik saja, situasi gembira, situasi. Tapi kadangkala Mbak Putri dan para ibu bapak, saudari-saudara, memang kenyataannya situasi hidup kita itu kan tidak selalu stuck ya, sama ya. Kadangkala kita capek, kadangkala banyak urusan, kadangkala pikiran lagi tidak mood dan sebagainya. Itu yang membuat kita kadangkala komunikasi itu juga dipengaruhi oleh suasana hidup kita. Sama seperti doa. Bukankah kalau Anda terlalu capek, banyak aktivitas, kegiatan, juga kadang-kadang juga malas ya Mbak ya, malas berdoa karena capek langsung tidur gitu. Nah, persis dalam konteks inilah para murid diingatkan, kalau doa itu adalah komunikasi, tolong tanpa jemu, atau bahasa istilah mungkin Anda sudah familiar, tidak, satu istilah berkanjang. Berkanjang itu bahasa lain dari doa yang tidak bosan-bosan, terus-menerus. Itu konteks itu yang dimaksud Yesus mengajar para murid supaya berdoa terus-menerus. Saya tertarik dengan kata-kata Santo Agustinus begini. Berdoalah seolah-olah segala sesuatu itu tergantung pada Allah, dan bekerjalah seolah-olah segala sesuatu itu tergantung padamu. Artinya kalimat Santo Agustinus itu berdoa lebih sungguh. Kadangkala enggak tahu Mbak Putri, keluarga, suami dan anak, atau ibu bapak atau saya, kadangkala kita pernah mengalami kita berdoa di dalam gereja tapi pikiran kita tidak di dalam gereja. Wes sembayang tekonan gereja, kita fisike anteng sembayang tapi mikir kayak dapure kompore tak paten urung ya, pintunya tak kancing apa urung ya, atau berpikir yang lain. Oh, ini habis dari gereja, ini anak-anak pada minta ke sana, makan di sana, nanti di sana, pikirannya padahal fisiknya ke gereja. Nah, kata-kata Agustinus saya renungkan kok itu, berdoalah seolah-olah segala sesuatu tergantung pada Allah, dan bekerjalah seolah-olah segala sesuatu bergantung padamu. Artinya nek sembayang ya sembayang sing tenanan, nek kerja ya kerja sing tenanan. Kadangkala kan kita tidak konsisten. Kayak kerja ora tenanan mikirke sing tempat lain, kayak sembayang kudune tenanan mikirke nang gawean dan sebagainya. Itu intinya bicara ngajak soal berdoa lah Mbak Putri. Saya rasa itu yang ingin saya apa yang bisa saya petik, tidak banyak yang ingin yang bisa kami bagikan untuk Anda dalam minggu biasa yang ke-29 ini. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk inspirasi bacaan Injil hari ini. Kami boleh tanya aja Mo? Siap Mbak Putri, monggo. Dari bacaan Injil yang tadi disampaikan oleh Romo dan juga homili yang disampaikan oleh Romo menyampaikan inti dari bacaan tersebut adalah berdoa tanpa jemu. Ya. Mungkin kami dari generasi muda ataupun Gen Z ataupun umat-umat yang terkasih semuanya tuh bingung. Berdoa tanpa jemu tuh gimana sih? Apakah berdoa terus-menerus dengan keinginan yang sama? Pagi, siang, sore, sampai mungkin Tuhan, aduh doanya kok kayak gini terus, atau yang bagaimana Mo? Biar kami lebih bisa memahami dan berdoa lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Putri, para ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Berdoa tanpa jemu itu yang seperti apa?
tadi saya menyambung yang di depan tadi bahwa memang berdoa itu kan tergantung situasi juga ya, tergantung suasana. Ketika capek, ketika pikiran sedang tidak mood, pokoknya tergantung perasaan ya toh. Perasaannya kayak semangat ya doanya semangat, perasaannya kayak ngelokro, kita sedang ngelokro, sedang tidak semangat ya ikut sembayangnya tidak semangat. Justru dalam konteks seperti inilah Yesus mengingatkan para murid. Konteksnya murid itu belajar, sinau. Yesus tahu bahwa hidup itu tidak stuck, tidak datar, tapi naik turun. Bahasa rohaninya konsolasi itu semangat, sedang konsolasi, sedang naik. Atau saatnya jatuh pada desolasi, ketika kita sedang tidak semangat itu. Nah, Yesus mengajari kalau doa itu adalah komunikasi. Sama seperti saya menyampaikan orang tua dengan anak di dalam rumah, kan tidak selalu suasananya, komunikasinya juga komunikasi menggembirakan, komunikasi yang bikin tertawa, tapi juga ada komunikasi dalam tanda kutip, komunikasi marah gitu, komunikasi kecewa gitu kan. Doa itu juga bisa seperti itu karena komunikasi, dan doa itu kan tidak selalu yang baik-baik ya. Artinya tidak selalu yang syukur. Doa Katolik kan banyak, ada doa syukur, ada doa permohonan, bahkan ungkapan batin, perasaan curhat kepada Tuhan itu juga doa. Nggak usah dengan ngomong, duduk, sila, meditasi itu juga doa gitu. Dan tadi saya kembali ke Injil ya Mbak ya. Dalam Injil kan Yesus memberikan perumpamaan tentang janda yang punya perkara dengan relasinya berkaitan dengan hakim yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena tidak takut pada Tuhan, pada Allah, dan tidak menghormati siapapun. Tadi dikatakan, saya nggak menafsirkan, saya baca Injilnya saja. Tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun. Kesimpulannya ya hakimnya tidak baik, tidak benar. Itu saja mau ngeladeni, bahasa Jawa apa ngeladeni ya, mau melayani, mau menuruti permintaan janda yang terus menerus itu. Baik kita terinspirasi dari janda itu, kenapa kok terus menerus? Karena punya keyakinan Mbak. Janda itu punya keyakinan, maka dia terus menerus. Agak panjang sedikit, saya mau menambahi. Sama seperti kalau saya antri di ATM misalkan, saya itu kan punya kebutuhan. Saya ngantri di ATM karena saya mau ngambil uang di ATM itu. Ya saya rela, terpaksa harus ngantri. Mau berapa lama ya saya harus mengantri. Tapi saya ada keyakinan bahwa ketika saya masuk di mesin itu, di kotak ruangan itu, saya keluar dapat. Saya punya kebutuhan. Sama seperti janda tadi, dia punya kebutuhan. Maka dia rela untuk terus menerus bertahan gitu. Nah, inspirasinya semoga kita dalam berdoa itu, kan kita nggak tahu rencana Tuhan, waktu Tuhan tidak selalu sama dengan waktu kita, dengan rencana kita, menyelaraskan antara kita dengan yang ilahi. Maka Yesus mengajarkan, mengajak murid untuk terus menerus gitu, supaya tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan berdoa. Saya rasanya itu Mas. Terima kasih. Baik Romo, berarti sebagai murid kita diajarkan Tuhan Yesus untuk menjaga api doa dan bersemangat untuk konsisten dalam berdoa, nggih Mo? Betul. Iya. Oke, baik Romo, sudah menjadi inspirasi bagi kami dengan bacaan Injil hari ini. Semoga bisa menjadi penguat iman kami. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu punya pengalaman iman dalam menjaga api doa dalam kondisi apapun, agar api doa kita tidak padam, terus menyala dalam kondisi apapun. Boleh sharing di kolom komentar di bawah ini, agar bisa menjadi inspirasi bagi penonton yang lain. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali ke podcast Setetes Sabda Tuhan di episode selanjutnya. Shalom. Shalom.